Udah, gak ada yang harus lu jelasin. Semuanya udah jelas. Ya terserah saya dong, Mbak. Saya kan pengunjung di sini. Nggak ada. Baru juga pulang, udah dibikin ruwet. Lama-lama aku pusing tinggal di sini. Oke kalau gitu, saya viralin. Baru tahu rasa nih kafe. Laganya orang kaya. Di sebuah dusun sederhana, hiduplah Susi, gadis dari keluarga miskin yang sejak bayi sudah kehilangan ayahnya. Ia tumbuh hanya dengan ibunya, seorang wanita letih yang bekerja apa saja demi menyuapi anak semata wayangnya. Saat Susi menginjak remaja dan mengenal media sosial, ia mulai melihat dunia yang tidak pernah dimilikinya. Rumah megah, barang mahal, kehidupan yang tampak mudah. Setiap gambar membuat dadanya sesak. Rasa iri berubah menjadi dengki. Dan dengki berubah menjadi obsesi. Susi semakin yakin satu hal, ia harus kaya, apapun caranya. Ia bosan hidup miskin, bosan melihat ibunya yang hanya buruh gosok pakaian, dan bosan merasa rendah. Halo teman-teman, kalau suka tekan tombol like dan subscribe-nya ya, biar nggak ketinggalan konten-konten seru selanjutnya. Selamat menonton! Lihat sosial media, isinya orang-orang posting jalan-jalan, liburan. Kenapa sih mereka bisa banyak duit? Kerjanya apaan ya? Kok bisa tiap hari jalan-jalan, bisa keluar negeri? Sedangkan gue cuma gini-gini aja. Dari tadi baru beres 2 tumpukan, mana masih banyak baju yang belum disetrika. Iya, daripada numpuk di sini, mending kirim aja ke yang punyanya. Bo, Susi minta duit dong. Kebetulan nak, bantu ibu Sus. Tolong kirim baju yang udah beres punya Bu Ratna, anterin ke rumahnya. Ibu nih, aku minta duit malah disuruh-suruh. Capek buah, anterin aja sama ibu sendiri. Uang buat apa sih nak? Lihat nih sama kamu, baju setrikaan aja masih pada numpuk punya orang-orang. Gimana ibu mau dapat uang? Masa sih bu, ibu gak punya uang sama sekali? 10.000 aja gak ada buat beli kotak bu. Iya kan kamu tahu, ibu cuma buruh gosok baju. Jadi kalau belum beres semua, ya gak akan dapat upah nak. Kenapa kamu gak coba ngelamar kerja aja? Jadi penjaga toko kek, atau kerja di pabrik. Biasanya kan yang baru lulus SMA kayak kamu cepat diterima kerja. Serius ibu nyuruh aku kerja jaga toko atau kerja di pabrik? Masa cewek cantik aku kerja kayak gitu bu? Aku pengen banyak duit bu. Males banget kerja gaji kecil kayak gitu. Ya kan kerja dari bawah dulu nak, nggak bisa langsung tiba-tiba gaji gede. Pokoknya aku nggak mau. Aku bosan miskin terus. Istighfar nak, kita harus bersyukur walaupun keadaan kayak gini juga. Bosan diceramain terus. Aku pergi aja lah. Lumayan dapat foto di kafe estetik. Tuh kan, gue cocok jadi artis. Di foto juga cantik banget. Selamat sore kak, silahkan barangkali mau memesan makanan. Iya mbak, tunggu ya. Nanti kalau saya sudah lapar, saya pasti pesan kok. Maaf kak, soalnya dari tadi saya perhatikan kakak sudah 2 jam hanya duduk dan foto-foto saja tanpa memesan makanan. Ya terserah saya dong mbak. Saya kan pengunjung di sini. Mau pesan kek, mau enggak kek, gimana saya aja. Loh, kok kakak malah ngegas sih? Saya tanya baik-baik, malah nyolot. Lagian ini kafe kak, bukan museum. Kalau kakak cuma foto-foto aja silahkan kakak keluar. Oh gitu mbak. Oke kalau gitu, saya viralin. Baru tahu rasa nih kafe. Belum tahu saya siapa ya. Saya orang kaya, jangankan beli makanan, saya beli kafenya sekalian juga mampu. Laganya orang kaya.
Tapi kami menerima titip KTP kok kak. Kalau kakak nggak sanggup bayar. Nggak kerasa udah sore aja. Pulang ah. Loh, itu kok ribut-ribut? Ada apa ya? Ah, udahlah. Habis waktu saya melayani pelanggan kayak Mbak. Ya udah, lagian baru jadi pelayan aja udah sombong. Saya bukan sombong, Mbak. Saya hanya menjalankan tugas saya. Kalau semua pengunjung kayak Mbak, kami yang rugi. Bayar mahal sewa tempat, cuma dijadiin tempat foto aja tanpa membeli. Ini ada apa sih? Kok ribut-ribut? Mbak Iren, ini Mbak, saya tanya Mbak ini mau pesan apa, malah marah-marah. Dia udah 2 jam lebih di sini, cuma foto-foto aja, tanpa membeli makanan. Gitu Mbak. Oh, gitu. Ya dah, Mbak layani pengunjung yang lain gih. Mbak ini biar saya yang tanya. Baik Mbak. Bentar. Kok saya kayak kenal ya? Hayo, coba tebak. Iren, kok kaget? Biasa aja kali. Wah, gak kaget gimana? Lu berubah total gini. Cantik banget, Ren. Makasih loh pujiannya. Tapi kok lu tahu gue sih, Ren? Ya tau lah. Dulu kita sekelas di SD beberapa tahun kan. Mana bisa gue lupa. Iya, biar ngobrolnya enak kita pindah ke indoor yuk, Sus. Akhirnya Susi dan Iren larut dalam obrolan hangat, seperti 2 teman masa kecil yang kembali dipertemukan. Di balik keluh kesah yang ia ceritakan, Susi diam-diam menyembunyikan ambisi besarnya untuk cepat kaya dan rasa iri melihat Iren sukses lebih dahulu. Ambisi yang membuatnya gengsi bekerja di kafe, namun tetap menerimanya demi tujuan lain. Iren yang berhati lembut tak sanggup melihat teman lamanya terpuruk, hingga ia menawarkan pekerjaan itu dengan penuh kepercayaan. Susi tampak terharu, padahal dalam hatinya ia sudah melihat kesempatan manipulasi catatan keuangan dari seseorang yang terlalu percaya. Dan tanpa menyadarinya, Iren baru saja melakukan kesalahan terbesar, yaitu menerima Susi ke dalam hidupnya. Ya udah, besok lu mulai kerja ya. Mudah-mudahan betah di sini ya, Sus. Iya, Ren. Makasih banget nih udah mau nolongin gue, Ren. Kalau gitu, gue pulang dulu ya. Siap-siap dulu dong buat besok kerja hari pertama. Oke, Sus. Hati-hati di jalan ya. Sampai ketemu besok. Gimana, Sus, kantornya? Nyaman gak? Ya, lumayan lah, bagus kok. Ya udah kalau gitu. Sekarang semua keuangan kafe ini lu yang atur semua ya. Gue kan ada beberapa bisnis lagi, jadi nggak selalu standby di sini. Makanya gue serahin semuanya ke lu ya. Oke, sip Ren. Lu tenang aja, gue bakal bantu sebisa gue. Kalau gitu, gue cabut dulu ya. Ada meeting di tempat lain soalnya. Oke Ren. Akhirnya gue ada batu loncatan buat mewujudkan cita-cita gue. Pantes si Iren jadi orang kaya. Ternyata dia banyak bisnisnya. Gue harus bisa lebih dari dia. Gimana pun caranya. Kebetulan kamu udah pulang. Ibu butuh bantuan, Nak. Bantuan apa, Bu? Tadi Pak Kardi datang ke sini nagih kontrakan. Kebetulan Ibu uangnya kurang. Kamu kan sudah kerja sekarang. Bisa kan nambahin kekurangan uang kontrakannya? Bu, aku tuh baru beberapa bulan kerja udah dimintain lagi. Aku juga kan banyak kebutuhan, Bu. Iya, Ibu juga tahu. Tapi ini kan penting, Nak. Kalau Ibu ada juga kan biasanya nggak pernah minta sama kamu. Nggak ada. Baru juga pulang, udah dibikin ruwet. Lama-lama aku pusing tinggal di sini. Susi yang merasa naik kelas sejak bekerja di kafe Iren mulai dipenuhi gengsi. Kontrakan sempit tempat ia dan ibunya tinggal terasa memalukan baginya. Apalagi ibunya hanyalah buruh gosok pakaian. Diam-diam, Susi mulai memanipulasi catatan keuangan kafe. Sedikit demi sedikit, ia menggelapkan uang perusahaan.
Cukup kecil untuk tidak mencolok, tapi cukup besar untuk mengubah hidupnya. Dari uang curian itu, ia membeli barang-barang mewah dan akhirnya mampu menyewa apartemen demi menjaga citra barunya. Suatu malam, ketika ibunya tertidur kelelahan, Susi mengemasi barang-barangnya dan kabur tanpa pamit. Ia meninggalkan ibunya begitu saja, seolah kehidupan sederhana yang dulu membesarkannya tidak lagi layak untuknya. Namun, apapun yang dibangun di atas kebohongan tidak akan bertahan lama. Semua kemewahan yang ia nikmati berasal dari uang yang bukan miliknya. Susi, di mana kamu, Nak? Kenapa kamu tega meninggalkan ibu? Rumah ini sepi sekali tanpa kamu. Maafkan ibu yang tidak bisa membahagiakanmu dengan harta. Halo, Rani, tolong kamu ke kantor saya dulu sebentar ya. Ada hal penting yang mau saya tanyakan. Maaf Bu, ada keperluan apa ya Bu? Saya mau tanya, selama ini kafe rame terus kan? Lumayan Bu, apalagi pas weekend bisa sampai penuh Bu. Memangnya ada apa ya? Ini saya lihat di data laporan, pengunjung rame, yang beli makanan banyak. Tapi kok dalam beberapa bulan ini laporan kok selalu rugi ya? Wah, kalau itu saya kurang tahu Bu. Kan yang pegang data keuangan Mbak Susi. Memangnya Ibu nggak pernah cek tiap bulannya Bu? Iya, jarang sih Ran. Karena saya udah percayain semuanya sama dia. Saya juga sibuk urus bisnis yang lain soalnya. Iya, si Susi lagi cuti ya Ran? Iya Bu, Rani lihat liburannya mewah ya Bu. Ke pantai, belanja di mall, pokoknya mewah lah. Coba Ibu lihat deh di sosial medianya. Iya deh, ntar aku lihat. Kalau gitu, makasih ya Ran, kamu bisa lanjut kerja lagi. Iya Bu, Rani permisi dulu. Coba gue lihat, si Susi ngapain aja? Baru beberapa bulan kerja di sini, udah bisa liburan mewah. Aneh juga ya. Kayaknya ada yang gak beres deh. Gue harus melakukan sesuatu. Bagaimana hasil auditnya, Pak? Selain ada manipulasi data, ada satu hal penting yang wajib Ibu ketahui. Apa tuh, Pak? Silahkan Ibu lihat sendiri hasil investigasi saya melalui CCTV. Ada apa, Ren? Baru juga gue masuk, udah dipanggil lagi. Udah, jangan banyak basa-basi, Sus. Kenapa lu tega sama gue? Maksud lu apaan, Ren? Udahlah, lu lihat aja sendiri. Ran, gue bisa jelasin semuanya. Udah, gak ada yang harus lu jelasin. Semuanya udah jelas. Gue gak akan laporin lu ke polisi. Tapi semua kerugian perusahaan dalam 1 tahun ini harus lu balikin. Tapi jangan pecat gue, Ran. Gue janji bakal balikin semuanya. Sorry, Sus. Lu udah menghancurkan kepercayaan gue. Sekalinya dihianati, gue sampai kapanpun gak akan bisa percaya lagi. Mulai sekarang, lu udah gak kerja di sini lagi. Akhirnya, Iren memecat Susi. Hari itu, Susi harus menerima kenyataan pahit bahwa mimpi kekayaan yang ia kejar lewat jalan pintas telah runtuh. Apartemen mewah, barang mahal, dan liburan glamor yang sempat ia nikmati, kini tinggal kenangan. Namun sebesar apapun kesalahan yang ia buat, ada satu tempat yang tetap menerimanya, ibunya dan kontrakan sempit itu. Di sana, tanpa kemewahan, Susi menemukan satu-satunya pelukan yang tak pernah menuntut apa-apa. Tempat ia bisa mulai menata hidupnya kembali.